Silakan Ustaz. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب kepada ummahat semua ya, untuk pembahasan sharaf ini insya Allah kita sebagaimana yang sudah di-share di grup ya, itu ada bentuk tulisan. Jadi kita berfokus dahulu kepada tasrif usul thulathi mujarrad ya. Sebagaimana yang kita ketahui kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mendapatkan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, madhi majhul, mudhari' majhul ya. Nah, sekarang Ana mau coba ya bertanya, acak saja mungkin ya, nggak apa-apa ya. Acak tapi kalau bisa semuanya kebahagiaan. Jadi terkait tasrif thulathi mujarrad ini ya. Memang mau tidak mau kita harus mampu dan tahu bagaimana cara merubah bentuk-bentuk fi'il dalam tasrif tertentu ya. Taib, Ana ambil sampel saja ya. Tidak terlalu banyak. Mungkin 5 saja. Atau yang pertama Ana mau tanya saja dahulu. Siapakah yang berminat untuk takdim tasrif thulathi mujarrad? Kalau tidak ada berarti Ana tanya gitu ya. Silahkan, ada yang mau takdim tentang tasrif thulathi mujarrad ini? Ya, siapa? Nanti ditunjuk Ustadz nih. Belum siap, Om. Belum siap. Wah, berarti itu minta jangan ditanya berarti ya. Kita udah ngacung duluan, belum siap Ustadz. Kirain langsung tasrif ini. Adakah yang berminat? Ana contohin dulu mungkin satu Ustadz ya. Boleh. Mangga. Tapi Afwan kalau ada yang ini soalnya kebiasaannya apa namanya? Ada fi'il nahi yang segala tasrif macam. usul semuanya ya? Iya Ustaz. Jadi yang ini aja madi, mudhari, masdar, isim fa'il, maf'ul, amr, kemudian madi, mudhari, majhul. Itu aja. Bismillah, pola yang pertama atau bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul, uf'ila yuf'alu. Kemudian bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il. Kemudian majhulnya fu'ila yuf'alu. Bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al. Fu'ila yuf'alu. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul, fu'ila yuf'alu. Bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il fu'ila yuf'alu. Baik. Masya Allah, seperti itu ummahat. Tidak terlalu susah ya kalau yang sudah hafal. Silakan, ada lagi ummahat. Ana mau deh. Kirain sudah selesai Ustaz, 22 bab ini beliau. Masya Allah, bisa aja. Enggak, kirain takdim apa ngejelasin yang materi kemarin, makanya. Oh, enggak. Enggak semengerikan itu kok, enggak sejahat itu Ana insya Allah. Alhamdulillah udah dicontohin jadi pada semangat Ustaz. Baik, di sini ada tadi salah pengertian. Umu Afkar, silahkan Ya Ustaz. Bismillah. Bro, ya udah Fon. Bab 1, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul, kemudian fi'il majhulnya fu'ila yuf'alu. Bab 2, fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il,
fu'ila yuf'alun. Bab 3 fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al fu'ila yuf'alu. Bab 4 fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al fu'ila yuf'alun. Fu'ila yuf'alu. Iya. Bab 5 fa'ula yaf'ulu fa'ilun maf'ulun uf'ul. Ulangi fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu fa'ilun. Fa'lan atau fa'ilun. Fa'lan masdarnya, fa'ilun isim fa'ilnya. Oh, salah. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul fu'ila yuf'alu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il if'il fu'ila yuf'alu. Masya Allah, seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini pada mau ya? Oh iya. Ini Barakallah Ustaz. Aywa, Ibu Tati, mangga. Silahkan. Bismillah Ustaz, mau coba ya Ustaz ya? Mangga silahkan. Sebenarnya gorogin Ustaz. Baik Ustaz, bismillah. Tasrif al-usulu thulasil mujarrad. Ada 6 bab. Bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul fu'ila yuf'alu. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il fu'ila yuf'alu. Bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al fu'ila yuf'alu. Kemudian bab yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al fu'ila yuf'alu. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul fu'ila yuf'alu. Kemudian bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il fu'ila yuf'alu. Aywa, na'am. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Baik, Ustazah Hastati Nufus ya? Ya Ustaz, mencoba Ustaz. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tasriful usul sulasi al-mujarrad. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul fu'ila yuf'alu. Fa'ala yang kedua, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il fu'ila yuf'alu. Bab ketiga, fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al fu'ila yuf'alu. Bab yang keempat, fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al fu'ila yuf'alu. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul fu'ila yuf'alu. Bab yang keenam, fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il fu'ila yuf'alu. Aywa, Masya Allah. Lancar-lancar ternyata ya. Syukran jazilan, barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. Baik, ada lagi yang mau mencoba? Ini memang ana beberapa tasrif hapus ya. Ini agar lebih memudahkan dan tidak terlalu banyak ya hafalannya itu. Yang pertama berarti fi'il madhi dan mudhari'nya, kemudian fi'il amr. Sisanya wazannya semuanya sama ya. Ini di sulasi mujarrad. Adapun di sulasi mazid ini untuk pekan selanjutnya ya. Jadi diwajibkan nih. Ini ya insya Allah anak akan tes. Kalau yang tidak sulasi mazid ini harus semuanya ya. Mazid kenapa? Karena adapun sulasi mujarrad memang beberapa kebanyakan ya, bukan kebanyakan, banyak sekali yang menyelisihi kias. Maksudnya dalam ucapan orang kalam orang Arab ya beberapa tasrif memang tidak ada sama sekali gitu ya.
Memang tidak ada sama sekali. Seperti beberapa bentuk masdar di thulathi mujarrad ini kan fa'lan ya. Ini biasa kita dengar itu fa'lan atau fa'lu dan sebagainya. Ini memang justru kembalinya kepada ucapan orang Arab ya, bukan berdasarkan kias juga sebetulnya. Jadi kadang-kadang wazannya sama seperti nasron sama ya. Tapi kadang-kadang ada yang berbeda juga, duhul, julus gitu ya. Fathah yaftahu, fathan itu juga sama fa'la. Tetapi banyak juga yang berbeda. Kemudian untuk tasrif thulathi mazid, ya ini ya, tasrif usul thulathi mazid. Nah, ini yang wajib betul-betul kita tekankan dengan baik sampai betul-betul kita dapat memisahkan bagaimana fi'il amr, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Ini betul-betul wajib ya. Kenapa? Karena kebanyakan ketika kita membaca selain thulathi mujarrad, thulathi mazid ini yang akan kita baca ya. Dari masdar, ini memang kiasi. Maksud kiasi itu memang bentuknya yang wazannya seperti ini. Sebetulnya ya, sekedar kita hafalkan, tentu kita akan mampu membaca kata-kata dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau nanti ummahat sudah menghafalnya, ketika kita membaca ini langsung nyambung. Kalau thulathi mazid ini, karena benar-benar kiasi, maksudnya berdasarkan kias seperti ini. Jadi af'ala yuf'ilu itu pasti masdarnya itu if'alun atau if'alan, berbeda dengan yang atas tadi yang thulathi mujarrad mungkin ya. Kalau isim fa'il harus muf'ilun. Kalau isim maf'ul harus muf'alun, itu pasti seperti itu. Berbeda yang thulathi mujarrad. Beberapa kadang-kadang tidak ada ya. Tidak ada. Seperti fa'ula yaf'ulu. Ini fa'ula yaf'ulu ini sebetulnya bentuknya semuanya lazim. Dan kadang-kadang susah kalau kita bilang ada maf'ulun wazan mahsunun. Dan ini memang jarang atau berdasarkan kiasi saja kita dengar ada kata mahsunun. Dan sebagainya. Jadi kepada ummahat tugasnya nanti tasrif usul thulathi mazidnya itu bisa diperkokoh kembali ya. Ini wajib anak dan akan tanyakan beberapa makna. Ana misal nanti ya ini untuk pekan depan di thulathi mazid, mungkin thulathi mujarrad juga yang belum bisa Anda tanyakan kembali. Jadi yang pertama misal Anda akan ucapkan beberapa kata, misalkan coba tasrif dari kata istaghfara. Nah, ummahat langsung tasrifkan istaghfara yastaghfiru istighfaran, mustaghfir mustaghfar dan sebagainya. Jadi harus sampai bisa. Misal orang yang beristighfar berarti mustaghfir. Kalau istighfarlah kamu, mintalah maghfirahlah kamu kepada Allah, berarti istaghfir Allah dan sebagainya. Madi majul ustughfir dan sebagainya. Jadi harus bisa ditasrifkan. Misal qatala, coba tasrif qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan dan sebagainya. Misalkan orang yang berperang atau yang membunuh, muqatil. Kalau yang dibunuh, muqatal. Bunuhlah, perangilah, qatil, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi harus bisa ya dari makna-maknanya. Minimal berarti yang paling penting masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, madi, dan mudhari majhul. Itu wajib kita hafal. Taib, kita lanjut di pembahasan ini saja ya lah. Kita langsung khotamkan matan binanya. Dan ini kita akan masuk kepada pembahasan thulathi rubai, mujarrad dan mazid dan mulhaq-mulhaqnya. Sekali lagi, rubai ini sebetulnya sedikit sekali kita temukan dan
yang munculnya pun ya kalau rubai mujarrad ya dahraja fa'alala gitu ya, itu gampang, nanti kita akan tambahkan ke dalam bentuk tulisan juga insyaallah. Kemudian mazidnya pun sebetulnya yang masyhur cuman 2 bentuk ya, dalam 2 bentuk. Insyaallah ana akan atau kita akan share lagi insyaallah ya. Jadi kita akan baca dengan cepat matan bina sisanya ini. Kemudian yang kedua, kita hanya mengambil faidah-faidahnya saja, apa yang tertera dalam matan bina itu sendiri. Tapi inti dari matan bina itu, sebetulnya setelah kita mempelajari matan bina, kita telah mengenal bahwa ada ini tuh beberapa bab dalam ilmu tasrif itu semuanya seperti apa. Sebetulnya di matan bina itu tidak dituntut untuk bisa isim fa'il, maf'ul, fi'il amr, madi majhul ya. Tidak ada. Karena apa? Karena memang tidak ada di matan bina itu sendiri. Tetapi matan bina itu memang diproyeksikan bagi para pecinta ilmu yang baru belajar dan mau tahu seluruh bab ilmu tasrif itu. Ada perinciannya bisa nanti kita buatkan insya Allah. Jadi kita akan mengambil faidah. Terlebih di faidah-faidah beberapa istilah yang harus kita fahami dalam ilmu sorof di bab terakhir atau di halaman-halaman terakhir matan bina ini. Taib, kita mulai ya. Taib. Nah, kita masuk ke rubai. Kita masuk ke ar-rubai. Wa wahidun minha lirrubai al-mujarradi. Jadi yang 35 bab itu katanya ada 1 bab, wa wahidun dan 1 minha dari 35 itu lirrubai untuk rubai al-mujarrad, yang mujarrad. Dan kita tentu sudah mempelajari apa itu rubai, makana jami' usuli hurufihi arba'atan. Kalau mujarrad makana jami' makana jami'u hurufihi asliyatan. Nah, beberapa istilah itu harus kita tahu terlebih dahulu ya. Kemudian wa huwa babun wahidun. Sulasi mujarrad itu katanya hanya ada 1 bab. Hanya ada 1 bab. Wa waznuhu, nah ini wazannya wajib kita hafal nih ya. Nanti tasrif secara rincinya akan datang insyaallah ya. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Jadi yang pertama ini madhinya, madhin, kemudian yufa'lilu ini mudhari', dan yang 2 bentuk ini adalah masdarnya. Jadi masdarnya ada 2. Fa'lalatan wa fi'lalan. Dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan. Seperti itu ya. Muzunuhu dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan. Zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan. Rafrafa yurafrifu rafrafatan wa rafrafa ya. Rafrafan. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi memang ini bab rubai mujarrad yang rubainya yang sering muncul, yang akan sering muncul. Wa alamatuhu, dan cirinya an yakuna madhihi. Anda coba terjemahkan satu persatu ya, kata demi kata. Wa alamatuhu, dan cirinya, yaitu ciri bab ini, an yakuna, di mana yakuna keadaan madhihi fi'il madhinya ala atas arba'ati ahrufin, 4 huruf. Jadi cirinya itu fi'il madhinya terbangun dari 4 huruf. Bi an yakuna jami'u hurufihi asliyatan, di mana keadaan seluruh hurufnya asliyatan, asli, jadi tanpa tambahan. Wa bina'uhu, dan bentuk bangunannya itu
li ta'diyati ghaliban, kebanyakan untuk fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul ya. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang bentuknya itu laziman, lazim. Misalul muta'addi, contoh muta'addi nahwu dahraja zaidunil hajara. Dahraja zaidunil hajara. Di sini dahraja adalah fi'il rubai dan dia membutuhkan maf'ul. Wa mithalul lazim, dan contoh lazim adalah darbakha zaidun, di mana darbakha ini rubai mujarrad dan tidak membutuhkan maf'ul, ya lazim saja. Kemudian wasittatun minha limulhaqi dahraja, dan 6 dari 35 bab itu limulhaqi dahraja, untuk yang diikut sertakan kepada hukum dahraja. Wa yuqalu li hadhihi sitti al-mulhaqu birrubai, dan dikatakan disebut 6 ini disebut mulhaq birrubai. Mulhaq birrubai. Jadi ingat, mulhaq itu adalah fi'il tsulasi ya, fi'il tsulasi yang dihukumi dahraja. Yang dihukumi dahraja. Dengan kata lain, dia itu sulasi tetapi dengan penambahan satu huruf, tetapi penambahan satu huruf itu tidak menjadikannya kepada sulasi al-mazid yang telah kita pelajari. Justru dia ditambah satu huruf itu malah dimasukkan ke bentuk wazan dahraja atau tasrif dahraja. Jadi kalau anak ulangi sekali lagi, sulasi atau kita bilang al-mazid, baik sulasi atau rubai ya, atau jangan gini saja. Setiap penambahan huruf kepada bentuk fi'il untuk menunjukkan suatu makna. Jadi ketika kita menambahkan satu huruf kepada fi'il, baik sulasi mazid, baik sulasi atau rubai, maka di situ tuh sebetulnya untuk menunjukkan suatu makna yang kita inginkan ya. Ya, seperti misal ghafara. Ghafara ini misal mengampuni. Kita ingin mengambil satu makna, ada makna tolab, maka kita tambahkan alif, sin, dan ta menjadi istaghfar. Nah itu menginginkan suatu makna atau penambahan itu ditujukan untuk makna tertentu. Tetapi ya, kecuali bab mulhaq. Kecuali bab mulhaq. Kalau ini kita lihat al-babul awal, kita ambil contoh satu saja. Hauqala. Hauqala ini berasal dari kata haqala. Dan ini sulasi tentu. Sulasi. Dan ditambahkan haqala ini ditambahkan satu huruf yaitu waw menjadi hauqala misal. Nah, penambahan satu huruf ini bukan ditunjukkan untuk suatu makna kecuali bab mulhaq. Dia tidak menunjukkan suatu makna. Penambahannya hanya sebatas
lafzi. Kok sebatas lafzi? Maksudnya apa? Jadi penambahan hurufnya itu hanya sebatas lafaz saja. Dengan kata lain tidak merubah makna. Seperti itu ya. Memang hanya sebatas ya ingin saja dimasukkan ke wazan fa'lala atau dimasukkan ke wazan dahroja seperti dahroja. Jadi thulathi yang mau ada dalam kalam Arab yang dimasukkan kepada bentuk fa'lala. Seperti itu saja. Al-ghardunya itu ghardun lafziyun. Tujuannya itu hanya sebatas lafzi diucapkan seperti dahroja atau fa'lala. Seperti itu ya. Itu perbedaan mulhaq dan mazid. Dan mulhaq ini memang langka sekali hadir atau ada dalam tulisan atau bacaan itu sendiri. Jadi kita baca secara cepat saja ya. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fa'ala yufa''ilu fa'alatan wa fi'alan. Muzunu hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan. Wa alamatu an yakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Dan cirinya bentuk fi'il madhinya itu ada dengan 4 huruf. Biziyadatil wawi bainal fa'i wal aini, dengan menambahkan wawu antara fa dan ain. Wa binauhu lil lazim faqat, dan bentuknya itu untuk lazim faqat. Nahwu hawqala zaidun. Al-babu tsani fa'ala yufai'ilu fai'alatan wa fi'alan. Mawzunuhu baytara yubaytiru baytaratan wa bitaran. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 4 ahrufin bi ziyadatil ya'i bainal fa'i wal 'aini wa bina'uhu lit ta'diyati faqat nahwu baytara zaidunil qalama ay shaqqahu. Dan cirinya fi'il madhinya itu ada 4 huruf dengan menambahkan ya antara fa dan 'ain. Dan bentuknya itu untuk muta'addi saja. Nahwu baytara zaidunil qalama ay shaqqahu, membelahnya mungkin ya. Kemudian al-babu tsalits fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan mawzunuhu jahwara yujahwiru jahwaratan wa jihwaran. Wa ala, kalau ini jahwara dari kata jahara ya. Jihar, menampakkan, maksudnya menyuarakan, membacakan dengan lantang. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 4 ahrufin bi ziyadatil wawi bainal aini wal lami wa binahu aidan li ta'diyati nahwu jahwara zaidunil qur'ana. Dan cirinya bentuk madhinya ada 4 huruf dengan menambahkan wawu antara ain dan lam. Dan bentuknya juga untuk muta'addi nahwu jahwara zaidunil qur'an. Al-bab ar-rabi' fa'yala yufa'yilu fa'yalatan wa fi'yalan. Mawzunuhu 'athyara yu'athiru 'athyaratan wa 'ithyaran. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 4 ahrufin bi ziyadatil ya' bainal 'aini wal lami wa binahu lil lazimi nahwu 'athyara zaidun ay tala'a, nampak. Yaitu bentuk madinya ada 4 huruf dengan menambahkan ya antara ain dan lam, dan bentuknya untuk lazim. Nahwu 'athyara zaidun ay tala'a, muncul ya. Kemudian al-babul khamis, bab yang kelima, fa'ala la yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan mawzunuhu jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaba. Nah, ini jarang ya, tapi maksudnya ternyata ada juga yang jarang itu yang sering kita dengar, jalbaba, yaitu memakai jilbab. Jalbab itu memakai jilbab misalnya. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 4 ahrufin, dan cirinya bentuk madhinya ada dengan 4 huruf. Bi ziyadati harfin wahidin, dengan menambahkan 1 huruf, min jinsi lam fi'lihi fi akhiri, dari jenis lam fi'ilnya di akhirnya. Wa binahu li ta'diyati faqat, dan bentuknya untuk muta'addi saja. Nahwu jalbaba zaidun. Jalbaba zaidun, Zaid memakai jilbab. Idza labisa al jilbaba, jika memakai jilbab. Jalbaba ya, Masya Allah. Ini langka kalau kita tidak membahas tidak membahas mulhaq, mungkin jarang kita menemukan wazan seperti ini. Memang hanya sebatas faidah saja. Kalaupun kita mendapatkan yang seperti ini, kita tidak kaget. Memang ada ya tasrifannya. Kemudian al-babu sadis fa'ala yufa'li fa'layatan. Ini ya fa'layatan wa fi'laan. Mawzunuhu salqa yusalqi salqayatan wa silqaan.
Wa alamatu an yakuna madhiya ala arba'ati ahrufin bi ziyadati ya fi akhirih. Dan cirinya bentuk madinya ada 4 huruf dengan menambahkan ya di akhirnya. Wa bina'uhu lit-ta'diyati, dan bentuknya untuk muta'addi saja, nahwu salqaitu rajulan, membaringkan ya. Wa yuqalu li hadhihi sita, dan katakan dengan yang 6 ini al-mulhaq bir-rubai, yang diikut sertakan kepada bentuk rubai. Wa ma'nal ilhaq, dan makna ilhaq adalah ittihadul masdarain ay al-mulhaq wal mulhaqu bih. Makna ilhaq ialah bersatunya 2 masdar, yaitu mulhaq yang diikut sertakan wal mulhaq bihi, dan yang diikut sertakan padanya. Jadi maksudnya kalau misal jalbaba ini sulasi sebetulnya, jadi misal sulasi, atau bentuk jangan jalbaba. Tadi baytara itu asalnya ba, ko, dan ro. Ba, ko, ro. Kemudian batara itu dimulhakan, ada baytara yang bentuk masdarnya itu sama dengan dahroja atau bentuk fa'lala. Ala kulli hal masdarnya sama, maka diikut sertakan. Biar tidak bingung seperti apa yang tadi Ana jelaskan saja, bahwa mulhaq itu ghordun atau tujuannya hanya ghordun lafzi, hanya sebatas lafzi, diikut sertakan kepada fa'lala itu hanya sebatas bacaan saja. Adapun makna memang tidak seperti sulasi mazid. Kemudian wasala satun minha, dan 3 dari 35 itu lima zada ala rubai al mujarrad wa huwa naw'an. Berarti mazid ala rubai mujarrad wa huwa ala naw'an, itu ada 2 bentuk, katanya 2 macam. An-naw'ul awal huwa mazida fi harfun wahidun ala rubai al mujarrad, yang ditambahkan padanya harfun wahidun, 1 huruf saja, ala rubai mujarrad, kepada rubai mujarrad. Wa huwa babun wahidun. Nah, ini yang sering muncul. Yang tadi rubai mujarrad, yaitu dahroja, yaitu fa'lala, dan ini yang sering muncul juga. Jadi sulasi rubai mujarrad dan rubai mazidnya, yang ini yang akan sering muncul. Waznuhu tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Ini harus wajib dan dihafal. Mauzunuhu tadahroja yatadahraju tadahrujan. Misal bentuknya itu zalzala itu menggoncangkan. Kalau tazalzala menjadi tergoncang. Nah, itu penambahan ta di awal fi'il tersebut menunjukkan makna, ya, yaitu mutawa'ah. Qabulu atharil ghair, menerima efek dari yang lain. Zalzala menggoncangkan, berarti tentu ada yang tergoncang, maka tambahkan tak saja, tazalzala, maka tazalzala yang tergoncang. Dahroja itu menggelindingkan. Kalau tadahroja berarti sesuatu tersebut pasti menggelinding, berarti tergelinding. Nah, seperti itu. Jadi penambahannya itu mazid itu untuk suatu makna, berbeda dengan mulhaq. Wa alamatu an yakuna madhi'a ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi, dan cirinya bentuk madinya itu ada 5 huruf dengan menambahkan tadi awalnya. Wa bina'uhu lil mutawa'ah, dan bentuknya itu untuk mutawa'ah, menerima efek dari yang lain. Nahwu dahrajtu al-hajara, saya menggelindingkan, memutarkan al-hajara, batu. Maka tentu batu ketika digelindingkan dia menerima efek dari menggelinding itu, yaitu tergelinding. Fatadahraja, maka tadahraja menggelinding, zalikal hajaru, batu tersebut. Itu makna mutawa'ah. Sekali lagi memang min babil faidah saja ya, kita baca tasrif atau matan bina ini. Bagaimana bentuk atau bagaimana pembahasan matan bina ini. Nanti di akhir kita tentu membuka jalan bagi kita untuk mentalkhis, membuka jalan kita untuk menuliskan hal-hal yang dirasa butuh dalam pembahasan fase pertama sorof itu sendiri ya. Nanti kan sering bertanya-tanya, ini bagaimana kok banyak sekali, kalau kita ringkas seperti apa gitu ya. An-naw'u tsani, dan contoh bentuk yang kedua, huwa mazida fi harfan, itu yang ditambahkan padanya 2 huruf, ala rubai mujarrad, kepada rubai yang mujarrad tadi, wa huwa baban, itu ada 2 bab. Al-babul awal, dan ini yang
akan muncul juga. If'an la yaf'anilu if'in lalan mawzunu ihranjama yahranjimu ihrinjaman. Berarti dari kata harjama ya. Wa alamatu an yakuna madhi ala sittati ahrufin bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wan nuni bainal aini wal lami al ula. Dan cirinya bentuk madhinya itu ada 6 huruf dengan menambahkan hamzah di awalnya dan nun antara ain dan lam yang pertama. Wa bina'uhu lil mutawwa'ati aidan, dan bentuknya itu untuk mutawwa'ah juga. Nahu harjamtul ibila fahranjama dzalika al ibilu. Mutawwa'ah. Al-babu tsani if'alan la yaf'alillu if'illalan. Muzunu iqsya'arra yaqsya'irru iqsyi'raran. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin biziyadati al-hamzati fi awwalihi wa harfin akhara min jinsi lamihi ats-tsaniyati fi akhirih. Dan cirinya bentuk madhinya itu harus dengan 6 huruf dengan menambahkan hamzah di awalnya dan huruf yang lain dari jenis lam yang keduanya di akhirnya. Wa binahu li mubalaghati lazim, dan bentuknya itu untuk melebih-lebihkan fi'il yang lazim. Li'annahu yuqalu qash'ara jildur rajuli. Qash'ara itu apa ya namanya, menggigil ya, menggigil. Qash'ara jildur rajuli. Kulit laki-laki itu qash'ara, menggigil. Kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih, mubalaghah, melebih-lebihkan atau lebih ya. Idzan tashara sya'ru jildihi fil jumlah wa yuqalu iqsya'arra jildu ar-rajuli. Apa ya, kalau merinding ya, apa ya, bukan ya, merinding ya, merinding. Berarti merinding. Merinding kan biasanya apa namanya? Menjadikan bulu roma itu seperti itu ya, apa merinding ya. Iqsya'arra jildu ar-rajuli, berarti betul-betul merinding ya. Idzan tash'ara sya'ru jildihi mubalaghatan, betul-betul menggigil, merinding. Itu makna iqsya'arra. Kemudian ternyata ada mulhaqnya, wa khamsatun min halimul haqit tadahraja. Ini jarang ya. Dan 5 darinya dari 35 itu mulhaq bi tadahraja. Tafa'ala al-babul awal, bab yang pertama, tafa'ala la yatafa'alalu tafa'alulan muzunuhu tajalbaba yatajalbabu tajalbuban. Kalau jalaba memakaikan jilbab, kalau tajalbaba berarti memakai jilbab. Alamatu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin bi ziyadati atai fi awwalihi wa harfin akhar min jinsi lam fi'lihi fi akhirih. Wa bina'uhu lil lazim nahwu tajalbaba zaidun. Dan cirinya bentuk madhinya ada 5 huruf dengan menambahkan ta di awalnya dan huruf yang lain dari jenis lam fi'ilnya di akhirnya. Dan bentuknya untuk jim. Nahwu tajalbaba zaidun. Misalkan kalau jawraba itu memakaikan jawrab, kaus kaki. Kata kalau tajawrabtu berarti saya memakai kaus kaki ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau min babil qiyas kita bisa ucapkan ya seperti. Nah ini ya, ternyata ada ya. Al-babu tsani tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mawzunu tajawraba yatajawrabu tajawruban. Wa alamatu an yakuna madhi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta fi awwalihi wal wawi bainal fa'i wal 'aini wa bina'uhu lil lazim nahwu tajawraba zaidun. Dan cirinya bentuk madhinya ada 5 huruf dengan menambahkan ta di awalnya dan wawu antara fa dan ain, dan bentuknya untuk lazim. Nahwu contohnya tajawraba zaidun. Zaid memakai jawrab, kaus kaki. Memakai kaus kaki. Jadi tidak perlu kita misalkan ana labisun al-jawraba atau labisa zaidun al-jawraba, itu agak panjang. Sudah saja tajawraba zaidun. Nah, seperti itu. Al-babu tsalits yang mulhaq bi tadahraja itu tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan mawzunuhu tasyayyatana yatasyaytanu tasyaytunan. Ini
seperti kerasukan setan gitu ya maksudnya. Wa alamatuhu dari kata syatana bimakna ba'uda nanti dan sebagainya. Kemudian dimulhakan menjadi syaitana, kemudian dimazidkan yang tadi mulhak menjadi tasyaitana. Kerasukan setan seperti itu ya. Wa alamatuhu an yakuna madi' ala khamsati ahrufin bi ziyadati ta fi awwalihi wal ya'i bainal fa'i wal 'aini, dan cirinya bentuk madinya ada pada 5 huruf dengan menambahkan ta di awalnya dan ya antara fa dan ainnya. Wa binahu lil lazim, dan bentuknya untuk lazim nahwu tasyaitana zaidun. Seperti itu. Kemudian al-bab ar-rabi' tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan mawzunuhu tarahwaka yatarahwaku tarahwukan. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 5 harfin bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal wawi bainal 'aini wal lami wa binahu lil lazim nahwu tarahwaka zaidun. Tarahwaka zaidun. Kemudian al-babu al-khamis tafa'ala yatafa'ala tafa'liyan mawzunu tasalqa yatasalqa tasalqiyan, berbaring. Wa alamatuhu an yakuna madhihi ala 5 ahrufin bi ziyadati ta'i fi awwalihi wal ya'i fi akhirih. Dan cirinya fi'il madhinya ada 5 huruf dengan menambahkan ta di awalnya dan ya di akhirnya. Wa binahu lil lazim, dan bentuknya itu untuk lazim nahwu tasalqa zaidun ay nama ala qafahu, berbaring ya, tidur dengan punggungnya. I'lam, nah ini ketahuilah anna haqiqatal ilhaq, sesungguhnya hakikat dari mulhaq atau mengikut sertakan kepada bab tertentu, fi hadzal mulhaqat, dalam bab mulhaq ini, innama takunu bi ziyadati ghairi ta, sesungguhnya hanya mulhaqat itu keadaannya dengan menambahkan huruf selain ta. Masalan al-ilhaqu fi tajalbaba, seperti pemulhakan dalam kata tajalbaba, innama huwa bi takrari al-ba, sesungguhnya dia hanya mengulangi huruf ba. Wa ta'u innama dakhalat li ma'nal mutawa'ah, dan ta ini hanya masuk untuk makna mutawa'ah, kama kanat, sebagaimana keadaannya mutawa'ah itu fi tadahroja, dalam bentuk tadahroja. Jadi yang namanya mulhaq itu, penambahan itu bukan dengan huruf ta. Adapun penambahan huruf ta di tadahroja, taknya itu bukan menunjukkan mulhaq atau bukan kepada penambahan sulasi kemudian ditambahkan ta jadi mulhaq, enggak. Sekali lagi ya, penambahan misal jalbaba, asalnya katanya itu dari kata jalaba, kemudian ditambahkan ba maka menjadi mulhaq bi dahroja menjadi jalbaba. Kemudian ada wazan tajalbaba. Tajalbaba ini taknya itu bukan huruf yang ditambahkan yang menjadikan jalaba ini mulhaq, seperti misal jalaba ditambahkan ta jadi tajlaba menjadi seperti dahroja, enggak. Taknya ini untuk menunjukkan suatu makna saja. Li'annal ilhaq la yakunu fi awwalil kalimah bal fi wasatiha wa akhiriha ala ma sarraha bihi fi syarhil mufassal. Karena mulhaq itu, hukum mulhaq itu tidak menjadi di awal kata, akan tetapi di tengah, di akhirnya, sebagaimana yang dijelaskan atau yang menjelaskan tentangnya dalam syarah yang terperinci. Seperti itu. Kita dua lagi ya ini. Nah, betul, dua lagi. Khotamkan. Wathnani limulhaqi ihron jama'. Ternyata bukan saja tadahroja, ternyata ihron jama' juga ada yang mulhaqnya. Wathnani, dan dua limulhaqin ihron jama', untuk mulhaq ihron jama'. Al-babul awal if'an la yaf'an lilu if'in lalan mawzunuhu iq'an sasa yaq'an sisu iq'in sasan. Wa alamatu an yakuna madhihi ala 6 ahrufin bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wan nuni bainal 'aini wal lami wa harfin akhar min jinsi lami fi'lihi fi akhirih. Dan cirinya bentuk madinya ada 6 huruf dengan menambahkan hamzah di awalnya dan nun antara ain dan lam, dan huruf yang lain dari jenis lam fi'ilnya di akhirnya.
Wa binahu li mubalaghati lazim, dan bentuknya itu untuk melebihkan fi'il yang lazim, li'annahu yuqalu qa'asa ar-rajulu idza kharaja sadruhu fil jumlah. Membusung ya, maksudnya qa'asa ar-rajulu, busung, dadanya membusung. Idza kharaja sadruhu fil jumlah, membusungkan dada, hanya fil jumlah dalam bentuk atau bagian tertentu, seperti itu ya. Wa yuqalu ansasa ar-rajulu, benar betul-betul membusungkan dada, idza kharaja sadruhu wa dakhala dhahruhu mubalaghatan. Jadi betul-betul sombong begitu ya, membusungkan dada. Al-babu tsani, bab yang kedua, if'an la yaf'an li if'in la'an muzunu islan qa yaslan ki islin qa'an wa alamatu an yakuna madhihi ala sittati ahrufin bi ziyadatil hamzati fi awwalihi wan nuni bainal aini wal lami wal ya'i fi akhirih wa bina'uhu lil lazim nahwu islan qa zaidun. Dan cirinya bentuk madinya ada 6 huruf dengan menambahkan hamzah di awalnya dan nun antara ain dan lam dan ya di akhirnya. Dan bentuknya untuk lazim nahwu islan qa zaidun, itu berbaring islan qa. Nah, kemudian ini kita mulai itu rubai ya. Jadi sebetulnya yang fokus kita dalam mentasrif, khususnya tasrif usul ya, yang nanti kalau Ana boleh sarankan nanti yang harus dihafal itu yang pertama as-sulasi al-mujarrad, sulasi mujarrad ya, yang 6 bab. Yang kedua as-sulasi al-mazid, sulasi mazid. Kemudian yang ketiga ar-rubai al-mujarrad. Kemudian kalau sulasi mazid kan ada 3 ya, dengan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Itu gampang, itu betul-betul wajib. Kemudian yang keempat yang ar-rubai al-mazid. Berarti mazidnya itu dengan menambahkan 1 huruf dan menambahkan 2 huruf. Kalau yang menambahkan 1 huruf ada 1 bab. Kalau yang menambahkan 2 huruf ada 2 bab. Ya. Dan ini yang mesti kita faham dan bisa mentasrifkannya. Adapun yang sering keluar nanti ya, yang akan sering kita dapati sulasi mujarrad tentu, kemudian sulasi mazid ini Ana garis bawahi 2 kali ya. Kenapa? Karena itu betul-betul akan sering ya, dan itu memang yang harus kita fokuskan sulasi mazid. Kenapa? Karena kiasi. Kata Ana juga kiasi. Kita tidak bisa, atau tanpa kamus pun kita akan bisa mentasrifnya gitu ya. Berbeda dengan sulasi mujarrad ketika kita menginginkan masdar, maka sebetulnya hukum asalnya kita harus kembali ke mu'jam ya, bagaimana bentuk masdarnya. Kenapa? Karena simai. Kalau sulasi mazid memang kita hafalkan saja kaidah tentu akan bisa. Kemudian sulasi mujarrad ini tentu juga ya, sulasi mazid memang ini agak jarang, tetapi ya tidak apa-apa juga kita hafalkan ya, terkhusus untuk bab yang pertama. Ala kulli hal ini saja, mulhak-mulhaknya itu langka atau jarang kita akan dapati. Jadi 4 yang fokus kita ya, sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid, seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa istilah yang menunjang kita untuk maju kepada kitab kedua ya. Maksudnya kitab lanjutan dari matan bina ini. Ini sekali lagi faidah beberapa istilah yang sering dan akan muncul. Aqsamul fi'li as-samaniyah, pembagian fi'il yang 8 katanya. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annal fi'la al-munhasira fi hadhil abwabi imma thulathun mujarradun salimun. Ketahuilah sungguhnya fi'il yang terbatas dalam bab-bab ini bisa saja thulathi mujarrad salim
Salim itu selamat, maksud selamat itu selamat dari huruf illah. Nahwu karuma. Ini thulathi mujarrad salim. Jadi yang pertama pembagiannya itu thulathi mujarrad yang salim, selamat dari huruf illah maksudnya. Nahwu karuma. Wa ima thulathiyun mujarradun ghairu salim. Thulathi mujarrad yang tidak selamat dari huruf illah. Contohnya wa'ada, ada huruf waw. Wa imma rubaiyun mujarradun salim. Rubai mujarrad yang salim, yang selamat dari huruf illah. Nahwu dahraja. Rubai mujarrad ghairu salim. Mujarrad yang tidak salim. Contohnya waswasa wa zalzala. Dan ini kalau waswasa kita bisa terimalah karena ada waw. Kalau zalzala ini bagaimana, tidak ada huruf illah. Ternyata maksud tidak salim itu bukan hanya sebatas huruf illah, tetapi nanti ada ditambahkan mahmuz, ada ditambahkan mudha'af juga. Nantilah akan kita bahas. Ada mu'tal dan sebagainya. Nanti kita akan bahas kenapa zalzala ini tidak salim. Atau zalzala ini kadang-kadang disebutnya juga masuk ke pembahasan mu'tal. Biasanya kan kita dengar mu'tal itu yang ada huruf ilahnya, tetapi zalzala itu dihukumi atau bentuk fa'lala atau bentuk-bentuk yang serupa ini dimasukkan ke dalam bentuk mu'tal. Kenapa? Padahal dia tidak ada huruf illah. Nanti kita akan bahas ya setelah ini. Kemudian wa imma thulathiyun mazidun fihi salimun. Thulathi mazid yang salim. Akroma. Ini semuanya huruf salim. Yang kedua, wa imma thulathiyun mazidun fihi ghairu salim nahu aw'ada. Thulathi mazid yang tidak salim. Ada aw'ada, ada waw, bukan hamzah ya. Ini huruf ilah itu alif, bukan hamzah maksudnya. Dan ini huruf ilahnya itu waw. Wa imma ruba'in mazidun fihi salimun nahu tadahraja. Ini ruba'i mazid yang salim, tadahraja, tidak ada huruf ilah. Wa imma ruba'iyun mazidun fihi ghairu salim nahu tawaswasa. Nah, ruba'i mazid yang tidak salim itu tawaswasa. Wa yuqalu li hadzal aqsam, dan dikatakan pembagian-pembagian ini, untuk pembagian-pembagian ini apa? Al aqsamu ats-tsamaniyah, pembagian-pembagian yang 8. Jadi dengan kata lain, yang tadi ini nih, yang ana barusan thulathi mujarrad, thulathi mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid, masing-masing ini tuh dibagi 2. Itu masing-masing dibagi 2, ada yang salim. Jadi masing-masing 4 ini dibagi 2, ada yang salim dan ghairu salim ya. Thulathi mujarrad ada 2 yang salim dan ghairu salim. Thulathi mazid ada 2 pula, salim ghairu salim, itu sudah 4, ini 2, semuanya jadi 8. Jadi pembagian yang 8 ini adalah thulathi mujarrad, mazid, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid, masing-masing dari 4 tersebut dibagi 2, yaitu salim dan ghair salim. Kemudian ini aqsamul fi'li as-sab'ah. Kalau ini pembagian fi'il yang 7. Yang tadi yang 8, sekarang yang 7. Dan ini pembagian yang sering kita temukan di dalam bentuk-bentuk tasrif fi'il. Dan inilah yang akan muncul di tasrif izi beberapa istilah seperti ini. Dan ini memang harus kita fahami dan tahu ya. Kita kenal beberapa istilah ini. Pertama ini sebatas muqaddimah saja. Aqsamul fi'li as-sab'ah ini memang sebetulnya agak panjang ya pembahasannya. Betul-betul panjang. Jadi kalau kita perhatikan ya ummahat, di matan bina ini pertama kita mu'alif memperkenalkan kita seluruh bab tasrif di dalam ilmu sorof tanpa terkecuali 1 bab pun ya, ini syamil. Kemudian yang sering kita dapati memang terbatas, mungkin memang terbatas dari bacaannya kita sendiri. Yang sering kita temukan memang sedikit. Kenapa? Karena mungkin kita membacanya memang sedikit gitu ya.
Kemudian semuanya bentuk tasrif yang di atas atau yang telah kita lalui, kalau kita perhatikan semuanya itu apa namanya sahih atau fiil, bukan fiil mu'tal. Maksudnya tasrif yang bukan fiil mu'tal. Jadi pembahasannya ini kan bingung ya. Misal kata wa'ada fiil mudhari'nya apa? Wa'ada yau'adu. Enggak, ternyata wa'ada yau'idu misal. Ternyata bukan yau'idu tetapi menjadi ya'idu. Nah, pembahasan wa'ada menjadi ya'idu enggak yau'idu kenapa? Nanti di kitab selanjutnya. Jadi kitab selanjutnya kita sudah mendapatkan bekal yang banyak di matan bina itu. Pertama, kita sudah mengenal seluruh bab tasrif. Kita sudah mengenal beberapa tasrif usul, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, madi, mudhari majhul. Kemudian dari beberapa penambahan huruf kepada kepada sulasi mujarrad untuk suatu makna. Kita sudah mendapatkan itu, kita sudah menghafal beberapa istilah, apa itu lazim, apa itu muta'addi, apa itu mutawa'ah dan sebagainya. Itu bekal kita ya. Bekal kita. Jadi beberapa istilah itu tidak asing. Dan di kitab selanjutnya kita akan membahas seperti itu. Bagaimana nih? Qala, misalkan ada kata qala. Ini kok kita nggak pernah temukan wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Ya. Qala, qafnya, lam, qafnya fa fi'il, alifnya ain fi'il, lamnya lam fi'il, atau menjadi fa'la. Nggak temukan kita. Ini bagaimana nih? Nah, kita pembahasan di kitab selanjutnya. Ternyata qala ini asalnya qawala. Bagaimana qawala ini menjadi qala? Jadi asalnya qawala yaqwulu. Qawala yaqwulu. Berarti kalau qawala yaqwulu ada wazannya. Yang mana? Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Oh, ternyata qala ini wazannya itu fa'ala yaf'ulu dalam bab fa'ala yaf'ulu. Tetapi kenapa kok jadi qala yaqulu? Nah, kita akan bahas itu di dalam ilmu tasrif selanjutnya. Jadi, selain kita sudah menjelaskan mengenal bab tersebut, kita akan berkonsentrasi bagaimana cara mendapatkan qala. Bagaimana kita mendapatkan isim fa'il dari qala menjadi qailun? Bagaimana kita mendapatkan bentuk tasrif yang lain? Nah, kita akan bahas di bentuk atau di bab tasrif atau kitab tasrif selanjutnya. Wa'alam anna kulla fi'lin. Ketahuilah sesungguhnya setiap fi'il imma sahihun. Adapun sahih. Nah, ini ada kata sahih. Jadi ada, berarti kita mengenal ada yang namanya fi'lun sahihun. Apa itu fi'lun sahihun? Ini ana bahas sampai sini saja, sahih saja ya. Wa huwa alladhi, yaitu fi'il yang laisa, tidak ada fi muqabalati fa'ihi, pada huruf yang berhadapan dengan fa-nya, wa ainihi, dan huruf yang berhadapan dengan ain fi'ilnya, walamihi, dan lamnya, harfun min hurufil illah, satu huruf dari huruf-huruf illah. Jadi dengan kata lain, sahih itu adalah fa, ain, dan lamnya kosong dari harfun min hurufil illah, kosong dari huruf illah. Meskipun satu huruf, apalagi dua ya, meskipun satu huruf. Wahia, nah ternyata huruf ilah itu apa? Katanya wahia, huruf ilah itu apa? Al-wawu wal ya'u wal alifu wal hamzatu wat tad'ifu. Huruf ilah itu adalah wawu, ya, dan alif. Nah ini kan sebetulnya sampai sini yang sering kita dengar huruf ilah itu apa? Wawu, ya, dan alif. Betul ya. Tetapi di sini kok ditambahkan wal hamzatu. Wah, memang hamzah huruf ilah. Wat tad'ifu, tad'if itu adalah sesuatu yang ganda. Biasanya memakaikan tasydid.
Contohnya misal kata syadda. Syadda ini tad'if di mana dalnya ganda, yaitu syadada, ya. Seperti itu, diidghamkan menjadi syadda. Kemudian hamzah itu adalah dengan kata lain fi'il yang ada huruf hamzahnya. Contohnya adalah sa'ala. Nah, sa'ala ini huruf hamzah di ain fi'ilnya. Kita bukan bilang, ini hamzah ini bukan alif ya. Tentu bukan huruf ilah yang seperti kita dengar. Kita kan dengar huruf ilah itu alif, waw, dan ya. Ternyata di sini kok ada hamzah dan tad'if yang dimasukkan ke dalam bentuk harfun min hurufil ilah. Nah, timbul pertanyaan. Memang hamzah dan mudha'af atau huruf yang bertasydid itu huruf ilah? Kita bilang memang hamzah dan huruf yang ganda itu bukan huruf ilah. Loh, kok dimasukkan hamzah dan tad'if kepada huruf ilah ini? Ternyata jawabannya, kenapa hamzah dan tad'if dimasukkan ke dalam hukum harfun min hurufil ilah tersebut, atau bentuk sa'ala dan syadda ini dimasukkan kepada pembahasan huruf ilah, bukan huruf sahih. Kalau syadda kan ini shin dal 2, ini tidak ada huruf ilah, tidak ada alif waw dan ya, tetapi dengan kata lain syadda ini bukan sahih gitu ya. Kenapa sa'ala dan syadda ini tidak dimasukkan kepada sahih? Ternyata sa'ala dan syadda atau hamzah dan tad'if ini menerima kadang-kadang ya, Ana bilang kadang-kadang menerima satu penghapusan, yaitu al-hadfu. Yang kedua penggantian huruf menjadi alif, waw, ya dan atau menjadi huruf tertentu, disebut al-qalbu, dibalikan menjadi huruf yang lain. Yang ketiga penggantian, itu disebut al-ibdal. Nah, dengan kata lain, dan mungkin ada banyak lagi nanti ya, menerima hal-hal yang demikian yang namanya beberapa istilah al-hadfu, al-qalbu, dan al-ibdal. Dan yang namanya al-hadfu, penghapusan, membalikan huruf menjadi huruf tertentu, diganti dengan huruf tertentu, ini disebut dengan istilah at-ta'lil gitu. Ini disebut dengan istilah at-ta'lil. Jadi misal kita menjelaskan qawala menjadi qala. Qawala menjadi qala karena wawunya berharokat, sebelumnya fathah. Kita mempunyai kaidah seperti itu. Nah, mengganti atau menjadikan qawala menjadi qala ini disebut at-ta'lil. Nah, yang namanya al-hamzah atau tad'if, yang namanya sa'ala dan syadda ini menerima ta'lil seperti halnya fi'il yang ada huruf ilahnya. Ini kan qawala ada huruf ilahnya yaitu waw. Dan dengan demikian waw ini berubah menjadi alif. Atau penghapusan menjadi kata, misal fi'il amrnya apa? Kul. Berarti ada yang dihapus yaitu waw ya. Seperti halnya sa'ala. Sa'ala ini ada yang dihapus dalam fi'il amrnya menjadi sal. Nah, betul ya. Jadi dengan kata lain sa'ala dan qala atau sal dan kul ini memiliki dua atau memiliki kesamaan dalam ta'lilnya, yaitu penghapusan. Maka digabung hamzah atau tad'if digabung ke dalam bentuk mu'tal. Seperti itu. Insyaallah pembahasan lebih rincinya di kitab selanjutnya. Ini hanya sebatas muqaddimah saja, memperkenalkan beberapa istilah ya. Dan ini insya Allah akan Ana ulangi kembali di kitab selanjutnya.
Mungkin ana rasa cukup ya. Sekali lagi untuk tugasnya sulasi mazidnya dihafal. Nanti ana akan tanyakan beberapa makna. Coba sebutkan isim fa'il dari misalkan intolako. Nah, seperti itu ya. Nanti harus bisa. Kemudian ya seperti itu yang wajibnya ya. Kalau bisa nanti takdimkan juga aqsamul fi'li as-sab'ah atau pembahasan yang aqsamul fi'li yang 7 ini, yaitu pembahasan tentang sahih. Taib, wah tidak terasa ya, sudah jam 9 lebih. Taib. Ya, syukran jazilan kepada ummahat yang sudah menyempatkan untuk hadir ya. Sekali lagi ingat tugasnya dan ingat langkah-langkahnya dan ingat tujuan kita mempelajari ilmu tasrif atau matan bina ini tentang apa saja, dan jangan lupa fawaid-fawaidnya juga dibaca-baca kembali ya. Itu sangat-sangat membantu kita ketika menerjemahkan, ketika membaca. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.